Kisruh klaim lagu Sayangi sempat heboh pada 2007 silam. Warga Indonesia jengkel lantaran lagu asal Maluku tersebut dipakai untuk mempromosikan pariwisata Malaysia yang bertajuk Truly Asia. Lagu Rasa Sayangi adalah lagu rakyat tradisional yang berasal dari Maluku, Indonesia. Lagu ini telah dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku dan dianggap sebagai warisan budaya Indonesia. Kronologi kasus. Pada tahun 2007, pemerintah Malaysia mengklaim lagu Rasa Sayangi sebagai lagu rakyat Malaysia. Pemerintah Malaysia menggunakan lagu Rasa Sayangi dalam kampanye pariwisata bertajuk Malaysia Truly Asia. Pada tahun 2008, Menteri Kebudayaan, Seni dan Warisan Malaysia, Datuk Seri Safi Abdal, menyatakan bahwa lagu tersebut adalah milik Malaysia. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia memprotes klaim Malaysia dan menyatakan bahwa lagu tersebut adalah warisan budaya Indonesia. Lagu Rasa Sayangi diciptakan oleh Paulus Pea, seorang guru asal Maluku, Indonesia, pada awal tahun 1960-an. Ia menciptakan lagu ini sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar di kelas. Lagu Rasa Sayangi direkam pertama kali di studio di Solo pada tahun 1962 dan digunakan sebagai souvenir untuk Asian Games keempat, yang menunjukkan pengakuan awal terhadap lagu ini sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Di Maluku, Rasa Sayangi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat, sering dinyanyikan dalam berbagai acara rakyat, termasuk kegiatan kepanduan. Hal ini menegaskan bahwa lagu Rasa Sayangi memiliki akar budaya yang dalam di wilayah tersebut. Dari klaim lagu Rasa Sayangi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti dampak politik. 1. Meningkatkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. 2. Memperburuk hubungan bilateral kedua negara. 3. Mengganggu kerjasama regional ASEAN. 4. Membuat perdebatan di parlemen dan media massa. Kemudian ada dampak budaya, yaitu 1. Mengancam keberlangsungan warisan budaya Indonesia. 2. Mengurangi kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya nasional. 3. Membuat masyarakat Maluku merasa kehilangan identitas budaya. 4. Mengganggu kegiatan promosi budaya Indonesia di luar negeri. Kemudian ada dampak sosial, yaitu 1. Meningkatkan sentimen anti-Malaysia di Indonesia. 2. Membuat masyarakat Indonesia merasa kehilangan kebanggaan nasional. 3. Mengganggu hubungan antar masyarakat kedua negara. 4. Membuat perdebatan di media sosial. Kemudian ada dampak hukum, yaitu 1. Mengancam keberlangsungan perlindungan hak cipta di Indonesia. 2. Membuat presiden buruk bagi kasus serupa. 3. Mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 4. Membuat perubahan kebijakan hak cipta. Kemudian ada dampak internasional, yaitu 1. Mengurangi reputasi Indonesia sebagai negara yang melindungi hak cipta. 2. Membuat perhatian internasional terhadap kasus serupa. 3. Mengganggu kerjasama internasional dalam berbagai budaya. 4. Membuat Indonesia kehilangan kesempatan promosi budaya global. Selanjutnya mengenai aspek hukum dan hak cipta dari kasus klaim lagu Rasa Sayangi. Lagu Rasa Sayangi merupakan bagian dari ekspresi budaya tradisional atau EBT yang termasuk ke dalam kategori karya cipta yang tidak diketahui penciptanya secara individu karena berasal dari tradisi turun-temurun. Dalam hukum hak cipta internasional, karya EBT seperti ini diakui sebagai milik kolektif suatu komunitas atau bangsa dan dilindungi berdasarkan Konvensi Bern dan WIPO, World Intellectual Property Organization. Mengenai hak cipta, pencipta lagu Rasa Sayangi dianggap sebagai karya rakyat, sehingga hak ciptanya tidak dapat diklaim oleh individu ataupun negara. Untuk hak cipta bersama, Indonesia dan Malaysia dapat mengklaim hak cipta bersama jika dapat dibuktikan bahwa lagu tersebut memiliki sejarah dan pengaruh budaya yang sama. Sedangkan untuk pengakuan hak cipta, pemerintahan Indonesia telah mengakui bahwa Rasa Sayangi sebagai warisan budaya Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Selain itu,
Perlindungan karya EBT diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 38 bahwa negara memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang mencakup lagu, tarian, cerita rakyat, dan seni lainnya. Negara bertanggung jawab untuk melindungi, mengelola, dan memastikan penggunaan budaya tradisional tersebut dilakukan secara etis dan atas izin. Respon hukum dari Indonesia atas kasus klaim ini yaitu pemerintah Indonesia mempercepat upaya pendokumentasian ekspresi budaya tradisional untuk mendaftarkannya sebagai kekayaan intelektual yang dilindungi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong pengakuan internasional melalui UNESCO agar karya-karya tradisional seperti Rasa Sayange diakui sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia. Kesimpulan dari kasus klaim lagu Rasa Sayange oleh Malaysia menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional. Selain itu, langkah-langkah yang bisa diambil yaitu seperti pencatatan resmi, registrasi oleh UNESCO, dan penguatan peraturan hak cipta menjadi kunci untuk melindungi warisan budaya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.